bulan Ramadan ini banyak rekan-rekan yang mengeluh, dan mengeluhnya itu jam seginian. Itu jam berapa nih ya? Jam 9-an ya, 9, setengah 9, jam 9 malam. Rata-rata mereka tuh sudah buka puasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi sama Kang Ewok. Sebelumnya jujur saya punya janji ke diri sendiri, kalau misalkan subscribernya sampai lebih dari 200, saya mau bikin lagi konten. Kemarin sebenarnya udah cukup lah gitu, karena di situ udah semua yang dibutuhkan, yang informasi sharingnya di situ udah ada semua. Tinggal rekan-rekan pahami, lihat, ditonton lagi, diulang-ulang, pasti paham gitu. Cuman di sini saya ngelihat ternyata subscriber udah sampai 200 orang ya. Mungkin untuk orang lain sedikit ya, tapi untuk saya itu tuh banyak maksudnya ternyata masih banyak rekan-rekan yang masih sakit, GERD dan anxiety gitu. Nah dari situ okelah saya bikin lagi, tapi ya tidak terlalu banyak yang bakal dibahas, mungkin sedikit aja yang tertinggal gitu untuk menyempurnakan yang udah dibuat. Dan kebetulan belakangan di bulan puasa ini ya, di bulan Ramadan ini banyak rekan-rekan yang mengeluh, dan mengeluhnya itu jam seginian. Itu jam berapa nih ya? Jam 9-an ya, 9, setengah 9, jam 9 malam. Rata-rata mereka tuh sudah buka puasa, ketiduran, bangun kaget, dia sleep apnea atau gelisah, itu bisa terjadi, dan banyaknya mendadak cemas dan takut mati. Sebenarnya simple, hal itu terjadi karena apa sih? Kok bisa sampai kayak gitu? Padahal tadi seharian puasa lancar dan aman. Logika kita harus jalan ya, harus kita pakai kok. Tadi kita puasa seharian nggak masalah gitu, cuma ngerasa lapar, super lemes gitu. Tapi kita bisa gitu, kepala kelayangan, badan dingin, tapi sampai maghrib. Kenapa setelah buka kok malah seperti itu? Cemas, takut, bahkan ada yang bilang takut mati, gak karuan. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa gitu? Kadang yang saya bingung, kok rekan-rekan nggak paham gitu. Padahal di video tuh udah gamblang, udah jelas gitu. Saya udah menjelaskan di video sebelumnya bahwa makanan tuh nikmatnya hanya sejengkal dari mulut. Nih segini nih, udah dari sini ke bawah tuh udah sama rasanya gitu. Jadi jangan siksa sistem pencernaan kalian dengan makanan-makanan yang memanjakan ego mulut kalian gitu. Padahal pencernaan kalian belum sanggup untuk menerima makanan itu. Rata-rata orang yang mengeluh setelah berbuka itu santapan atau hidangan yang mereka makan itu ya memang makanan-makanan yang mereka belum sanggup untuk mengkonsumsinya, makanan-makanan yang harusnya mereka jaga dulu untuk tidak dimakan gitu. Logikanya seperti ini, orang normal saja saat buka puasa tuh pasti rasanya nggak enak, nggak nyaman gitu. Karena seharian perut kosong, sorenya diisi pas maghrib, itu kan asam lambung menyesuaikan lagi gitu, keluar lagi gitu. Sedangkan yang biasanya jadwal keluar asam lambung tuh sehari 3 kali, pagi, siang, sore gitu. Nah ini
yang normal aja nggak enak, apalagi yang punya penyakit di pencernaan gitu. Jadi balik lagi, saya pas ada rekan-rekan yang nanya, Kang kenapa kok saya tiba-tiba gemeteran, saya berdebar, saya cemas, saya takut, saya kepikiran mati, saya bener-bener ketakutan. Saya tanya, Mbak, Mas, Teteh, Om, Tante, Ibu, Bapak, tadi puasa nggak? Puasa, oh bagus, selesai. Terus bukanya makan apa? Oh saya bukannya makan sayur. Oh saya bukannya makan telur. Bagus dong. Minumnya apa? Cuma minum air hangat sama gula. Oh bagus, normal, nggak ada masalah. Terus minumnya apa lagi, yang tanya satu lagi? Teh hangat manis. Oh aman, nggak masalah. Selain itu ada makanan lain nggak? Ada, Mas. Apa tuh? Saya makan gorengan. Nah, saya makan bakwan apa? Jagung. Lah, itu udah jelas berserat. Itu udah jelas minyak. Itu udah jelas alot. Maksudnya bahannya nggak mudah dicerna gitu ya. Dan dikunyah pun harus beberapa kali baru lembut. Perut lagi pencernaan, pencernaan tuh lagi habis istirahat, diisi makanan seperti itu, dengan kondisi si lambung dan pencernaan tuh sedang tidak sehat gitu. Kaget otomatis pasti. Di awal makan sih nggak masalah, karena belum mencerna. Saat udah beres, mulai hangat badan, ngantuk, mulai ketiduran deh. Dibawa tidur, otomatis bangun kaget, atau terkaget bangun, atau sleep apnea atau apalah, cemas, dia bangun kaget. Saat bangun berdebar, keringat dingin, napas pendek dan lain-lain. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya ya itu tadi, makanan yang belum sanggup kita cerna, jangan dimakan. Ini dimakan, setelah dimakan otomatis asam lambung yang digunakan banyak untuk mencerna itu, karena pencernaan kita belum bisa mencerna makanan itu seperti orang normal. Pasti agak lama, dibantu sama asam lambung yang agak banyak. Udah gitu dibawa tidur, pasti naik panas lah di sini, pasti pusing lah di sekitar sini, pasti pening lah di belakang sini, pasti napas juga sesek, napas pendek, perutnya kembung, megah. Masih untung masih bisa sendawa dikeluhin lagi. Sendawa itu salah satu cara tuh bisa mengeluarkan gas. Kalau nggak bisa keluar gas, itu yang bahaya. Gas di dalam tubuh nggak bisa keluar, ngedesek kemana-mana, itu yang bahaya. Masih untung bisa sendawa. Jadi sendawa itu ya memang cara tubuh kita untuk mengeluarkan gas. Jangan malah jadi, Mas kenapa saya sendawa terus? Bersyukur bisa sendawa. Orang lain tuh pengen bisa sendawa, pengen bisa kentut, malah nggak bisa. Nah sekarang balik lagi, apa yang rekan-rekan makan, itu yang rekan-rekan rasakan gitu. Kalau rekan-rekan makan yang sorry ya, sayur-sayuran memang sehat, bagus, tapi untuk sebagian orang yang punya GERD anxiety, yang punya masalah di pencernaan, yang namanya serat yang terlalu berserat itu nggak bisa. Makanya kemarin di video terakhir saya bikin, hanya 2 sayur yang bisa dimakan, wortel dan labu siam, waluh ya. Cuman itu yang paling aman. Itu juga harus agak lama olahnya, biar lembut gitu. Jadi bukan saya sembarang bikin video terus meremehkan makanan-makanan, enggak ya. Karena pengalaman saya, memang saya udah nyoba. Mungkin dari anxiety saya makan sehajarnya, ternyata ya lambungnya juga kambuh gitu. Oke, kita makan nyampe nyaman, anxiety itu berkurang. Kita jaga makan, jaga pola makan, anxiety-nya berkurang. Karena lambung kita enak, perasaan kita nyaman gitu. Jadi jangan dibikin pusing lah. Kalau misalkan ada masalah, aduh kenapa begini, kenapa, langsung ingat makanan. Udah makan belum makan,
ingat makanan lagi, kok gini ya, tadi makan apa ya. Terkadang kita nggak langsung ya, mungkin sekarang banyaknya ya hari ini sekarang makan, setelah beberapa jam efeknya kerasa. Tapi banyak juga yang malam ini makan, besok paginya kerasa gitu. Jadi balik lagi saya ingatkan, balik lagi juga ke rekan-rekan, saya ingatkan juga, tolong dijaga pola makan. Nomor 1 itu pola makan. Diibaratkan gini, rekan-rekan lagi sakit nih, lagi sakit demam meriang, terus disuruh kerja bakti ngebabat rumput-rumput liar, gimana rasanya? Yang harusnya tubuh kita untuk istirahat, terus makan makanan yang enak buat badan, ini badan kita disuruh kerja keras ngebabat rumput yang banyak lagi. Nah itu sama, lambung kita juga nggak bisa diperlakukan seperti itu. Jadi tolong sayangi diri Anda gitu. Egois untuk makan yang enak di mulut tuh dijaga dulu lah sampai bener-bener lambungnya, pencernaannya enak. Karena apa? Kalau misalkan rekan-rekan nggak jaga pola makan, ya bakal begitu terus nantinya gitu. Ada yang sakitnya tuh sampai 4 tahun lebih, sakitnya begitu aja terus gitu. Kenapa? Berarti ada yang salah. Jadi tolong ini jaga pola makan, ini bukan hal remeh, bukan hal sembarangan ya. Tolong jangan dianggap remeh lah gitu. Mungkin ada sebagian dokter yang bilang udah yang penting jangan makan pedas, jangan makan asam, jangan makan yang terlalu pekat, pahit, manis terlalu pekat, jangan. Tapi kalau dokter yang paham, ada yang sampai bilang, Mas tolong makannya bubur saring dulu. Coba bayangin bubur disaring kayak gimana. Itu saking dokter paham supaya membantu yang asupan makanan yang kita makan itu tidak melukai lagi dinding lambung, dinding pencernaan itu, lambung dan usus ya dan sekitarnya gitu, supaya kerja mereka tuh nggak berat gitu. Sekarang kalau misalkan pencernaannya masih error, masih nggak karuan, dikasih tuh makanan yang berat, baru gimana rasanya? Situ lagi sakit suruh ngebabat rumput aja nggak karuan gitu kan, pengennya istirahat apalagi lambung, ya nggak karuan semuanya. Jadi perasaan cemas, perasaan takut mati dan lain-lain itu memang balik lagi ke lambung. Udah nggak usah mikir kemana-mana, oh lambungku lagi error, lambungku belum sehat, fokusnya ke situ, sembuhin, jaga pola makan. Sebisa mungkin setelah jaga pola makan, enakan olahraga gitu. Olahraga, nggak usah lama-lama lah, nggak usah jauh-jauh, nggak usah susah-susah jalan kaki bolak-balik di dalam rumah, di depan kamar, di depan TV gitu, nggak apa-apa. Jalan-jalan gitu di tempat nggak masalah, yang penting badannya gerak, makanan tersekresi, turun. Jadi kembali lagi, saya ingatkan buat rekan-rekan, tolong ya dijaga banget makan. Karena kalau enggak ya gitu terus gitu, dan nanti nanya lagi juga saya pasti jawabnya seperti itu lagi gitu. Makanya apa? Pasti ada aja itu colongannya, pasti itu. Dan saya kalau misalnya udah ada, oh ini makan gorengan, oh ini makan ini, udah males. Maksudnya ya itu kan dibikin sendiri gitu, kamu yang makan terus ngeluh. Ya harusnya kalau kamu yang makan, kamu bikin sendiri itu rasa, ya udah, oh tadi makan ini, ya udah. Kadang saya yakin juga gitu, aduh lagi pengen mie kocok nih, agak pedas kan, terus udahnya agak nggak enak, begah, terus agak pening, ya udah, karena memang tadi konsekuensi dari makan itu gitu. Nah jadi kalau yang masih cemas, takut, gelisah nggak karuan, berarti itu masih lumayan, harus benar-benar dijaga pola makannya gitu. Saya ngebicara gini ya, memang saya bukan orang medis ya, tapi ya 2010 ya sampai sekarang 2 kali ngerasain hal ini gitu. Ya memang itu pola makan yang memang dijaga.
kecemasan mas, kecemasan, saya cemas gini makan udah bisa, iya, tapi tetap aja pola makan berarti masih nggak nyaman juga lambungnya. Kalau sudah ke psikiatri juga masih nggak enak, berarti pola makan yang harus dijaga juga gitu. Karena tetap gimana pun kepala itu ya dari lambung. Banyak yang bilang mental gut brain axis, nah itu kadang kita pikir sebenarnya pikiran kita tuh nggak ada masalah, tapi karena lambung kitanya yang nggak karuan, error, nggak nyaman, pasti kesininya nggak nyaman gitu. Oke, kita udah minum obat psikiater enak nih, nah tapi kok masih aja kerasa nggak enak, nah, itu di situ. Jadi obat psikiater memang membantu kita untuk lebih tenang, tapi tetap kalau misalnya luka di lambungnya masih ada juga, di pencernaannya masih ada, ya pasti nggak nyaman, gelisah ya. Sekarang ibarat gini lah, ini di sini ada panas dalam, di belakang lah, di sini lah. Kebayang itu mau makan gimana, nelen aja sakit, makan nasi juga nggak enak, nggak karuan, mintanya bubur. Di sini kelihatan lah. Kalau di dalam tubuh, di pencernaan, dari sini sampai ke dubur, ada yang luka seperti itu, kelewat makanan set, linunya lewat makanan yang susah dicerna, yang keras, linutnya, sakitnya gitu. Ya nggak kerasa seperti di sini, tapi efek sarafnya itu kan seluruh badan. Yang di sini aja sakitnya nggak karuan, apalagi di lambung, apalagi di usus gitu. Jadi gitu aja. Semoga rekan-rekan bisa mengambil maksud dari video ini. Semoga rekan-rekan bisa lebih paham lah, memahami diri sendiri, kekuatan tubuh kita seperti apa, makanan yang sanggup dimakan seperti apa. Jangan memaksakan dulu. Kalau misalkan mau coba dulu sedikit, kalau nggak ada efek, naikin sedikit lagi, naikin sedikit. Jadi jangan langsung main hajar aja. Karena apa? Kalau misalkan kita nggak jaga pola makan, si regenerasi sel yang luka tuh kapan sembuhnya gitu? Luka lagi lama tuh. Mungkin bisa ngikutin hidup selama seumur hidup gitu maksudnya kayak gitu. Jadi ya tolong ke rekan-rekan supaya dijaga pola makan. Itu nomor satu, dijaga banget pola makan. Maksudnya supaya si luka-luka yang ada di pencernaan tuh sembuh dulu, bener-bener enak. Yang udah sembuh aja kadang error gitu, apalagi yang masih belum kuat gitu. Jadi kembali lagi ya itu, tolong kalau misalkan merasakan sesuatu, tolong diingat apa sih yang salah dan jangan diulangi. Kalau perlu dicatat tuh, makanan yang nggak boleh ini, makanan yang aman, yang kuat ini. Kalau perlu, kalau misalkan mau nyoba yang baru, cobain dikit. Jadi efeknya juga nggak terlalu parah. Jadi kalau ada sensasi apapun, nggak usah bingung, nggak usah cemas, nggak usah panik. Kembali lagi ke mindset kita bahwa ini semua memang dari pencernaan kita yang belum membaik sepenuhnya, belum sepenuhnya mengakibatkan sensasi macam-macam. Ada sensasi cemas, takut, kembung, begah, sendawa terus, pusing, pening. Kalau bahasa Jawa tuh ada pengang, jangar, orang Sunda bilang gitu. Terus mata jadi nggak fokus, konsentrasi kurang, takutan, kagetan, itu wajar. Udah, pokoknya dari lambung. Nah, kita evaluasi dengan makanan apa aja yang kita makan. Karena gini, kalau lagi parah-parahnya pun makan bubur pun bikin nggak enak gitu. Apalagi makan yang keras gitu. Jadi pinter-pinter kita kalau misalkan masih nggak enak ya bubur dulu, yang lembek-lembek dulu, nanti meningkat sampai bisa makan macam-macam gitu ya. Gitu aja dari saya, semoga bermanfaat. Tolong buat rekan-rekan dijaga pola makannya, dan kalau udah terlanjur makan macam-macam, nggak usah panik dengan sensasinya, nggak usah takut dengan sensasinya. Memang seperti itu.
dijaga banget ya pola makannya, jangan panik, jangan takut, langsung perbaiki pola makannya besoknya, jangan diulang lagi. Kalau perlu dicatat supaya kita nggak gampang lupa. Gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.